Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi yang berjudul Al-Quran dan Hadis tentang jual beli. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Agustina Risandi dengan NIM 21081010262. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Selviatun Jannah dengan NIM 210102062. Nah teman-teman, mengenai materi yang akan kita bahas tentang jual beli, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi tentang jual beli, yang merupakan salah satu aktivitas yang memiliki peran penting terhadap perkembangan dan kemajuan dalam bidang ekonomi yang ada di seluruh negara, termasuk negara Indonesia. Nah, Islam sendiri mengatur tentang segala aturan-aturan tentang kehidupan manusia, tidak terkecuali pada bidang ekonomi, yaitu jual beli. Di mana dari syariat-syariat dalam Islam mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang bersangkutan tentang hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hubungan antara manusia dengan manusia disebut dengan muamalah dan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ibadah. Nah, jual beli merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, di mana dalam jual beli terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yang harus saling menguntungkan antara keduanya dan didasari atas suka saling suka. Nah, teman-teman, adanya aktivitas jual beli dikarenakan karena sifat alami manusia yang tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari orang lain, di mana manusia satu dengan manusia lainnya akan saling membutuhkan hingga terjadi interaksi, yaitu interaksi dalam jual beli yang pada dasarnya sama, yaitu ingin mendapatkan manfaat antara satu sama lain. Nah, selanjutnya memasuki rukun dari jual beli. Nah, rukun dari jual beli dibagi atas 5 poin. Yang pertama itu ada penjual atau akid ba'i, yang kedua ada pembeli atau mushtari, yang ketiga ada harga dan barang atau makul alaih, dan yang keempat ada ijab kabul atau sikhot. Selanjutnya yaitu etika jual beli. Nah, dalam etika jual beli ini memiliki beberapa poin-poin yang harus diperhatikan dan dilakukan seseorang untuk melakukan jual beli. Yang pertama ada bersikap jujur. Nah, bersikap jujur di sini memiliki arti tidak berbohong terhadap berat timbangan, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan kecacatan pada barang dagangan. Yang kedua itu tidak palsu dalam bersumpah. Nah, misalkan ada seorang pedagang yang melakukan sumpah palsu seperti saya menjual barang dengan kualitas yang baik, tapi ternyata barang tersebut tidak berkualitas baik, maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Yang ketiga itu bersikap amanah. Bersikap amanah atau dapat dipercaya merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh penjual, karena agar supaya pembeli itu bisa mempercaya penjual dan bisa berlangganan kepada penjual tersebut. Yang keempat, menakar dengan benar. Nah, poin yang keempat ini relevan dengan poin yang pertama tadi, di mana pedagang harus menakar dengan benar sesuai dengan timbangan yang digunakan. Nah, yang kelima tidak gerahar. Nah, gerahar adalah jual beli yang tidak pasti benarnya maupun tidak. Nah, sehingga hal tersebut dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak. Yang keenam, tidak menimbun barang. Nah, seperti kasus-kasus kemarin, ada penimbunan minyak bumi. Nah, hal tersebut dilarang dalam Islam karena menimbulkan kemudaratan, dikarenakan barang yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar. Yang ketujuh, saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Nah, poin ini sangat jelas bahwa tidak boleh ada yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Yang kedelapan, tidak memperjualbelikan barang yang haram. Nah, ini sudah jelas sekali ya teman-teman bahwa kita dilarang mengkonsumsi maupun memperjualbelikan barang-barang yang sifatnya haram. Yang kesembilan, tidak melakukan penipuan terhadap barang yang akan dijual baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Yang kesepuluh, larangan riba. Nah, riba yang dimaksud dalam jual beli adalah tadi dah ya yang bagus. Dan yang ke-11, tidak menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Nah, teman-teman, selanjutnya ada dalil yang relevan dengan materi kita kali ini yang tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijara antaradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka saling suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
Penyebab turunnya surah An-Nisa ini diriwayatkan oleh Ibnu Jahir dikarenakan pada saat itu masyarakat Muslim Arab saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar, yakni batil. Mereka juga mendapatkan rezeki dan keuntungan secara yang dianggap tidak sah dengan melakukan berbagai penipuan yang seakan-akan sudah sesuai dengan syariah yang ditentukan oleh Allah. Ibnu Abbas juga menjelaskan pada saat itu ada seseorang yang membeli baju kepada temannya dengan syarat ketika temannya itu tidak menyukai baju tersebut, maka ia boleh mengembalikan bajunya dengan tambahan 1 dirham atas harga yang telah dibayarkan saat pembelian tersebut. Padahal di dalam jual beli itu kita melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan sukarela, di mana di situ tidak ada unsur paksaan dan tidak menipu sesama kaum muslim. Untuk penafsiran surah An-Nisa ayat 29, kita mengambil dari Wahbah Zuhaili, yaitu janganlah di antara kalian mengambil harta orang lain menggunakan cara-cara yang haram. Cara-cara yang haram ini yang dimaksud seperti riba, perjudian, penipuan, perampasan, dan lain-lain. Diperbolehkan juga kalian mengambil harta sesama muslim menggunakan cara berdagang, di mana kedua belah pihak ini melakukan aktivitas perdagangan, salah satunya memperoleh keuntungan dari jual beli adalah tijarah, di mana di dalamnya terdapat tarodi, yakni saling rela. Tarodi merupakan kesepakatan yang sama-sama muncul di antara kedua belah pihak yang bertransaksi ini tanpa ada unsur penipuan. Ibnu Katsir juga menafsirkan surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, yakni batil. Allah melarang hambanya untuk memperoleh harta dengan cara yang haram, sampai melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta tersebut seperti perjudian, perampasan, fasik, dan lain-lain. Pakailah cara yang halal. Seorang muslim berkata, Allah melarang kita makan harta dan mengambilnya dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu, di antara kita tidak boleh memakan harta punya orang lain kecuali ada persetujuan di antara mereka. Persamaan dari tafsir Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili sama-sama menjelaskan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang haram seperti perjudian, perampasan, dan lain-lain adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, merupakan sesuatu yang bersifat batil. Sedangkan perbedaan dari kedua tafsir tersebut, yang pertama lebih menjelaskan tentang kegiatan jual beli yang haram seperti riba, perjudian, perampasan, dan lain-lain. Allah juga melarang kita jangan mengambil hak orang lain tanpa dilandasi suka saling suka, serta menjelaskan tentang jual beli yang baik ini seperti tijarah. Yang dimaksud tijarah di sini kesepakatan yang muncul di antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur penipuan. Sedangkan pada tafsir yang kedua menjelaskan tentang kegiatan jual beli yang dilarang oleh Allah seperti riba, judi, dan lain-lain. Kemudian hadis tentang jual beli ini kita mengambil dari hadis riwayat Bazar yang bunyinya, an Rifa'at ibni Rafi'i radhiyallahu anhu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyabu qala amali rajuli biyadihi wa kullu bai'i mabruri, rawahul Bazar, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazar.